Pemerintah baru-baru ini secara resmi menandatangani peraturan pemerintah terbaru pada tahun 2026 yang mengatur gaji rapelan serta THR bagi ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan. Informasi ini tentu menjadi kabar baik bagi jutaan penerima yang menunggu kejelasan terkait hak mereka. Berdasarkan data terbaru, jumlah penerima gaji rapelan dan THR tahun ini diperkirakan mencapai 9,4 juta orang, termasuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Hal ini mencakup ASN aktif, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta penerima pensiun dari berbagai instansi. Pemerintah memastikan bahwa kenaikan gaji dan pencairan tunggakan pensiun akan diberikan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Skema kenaikan gaji dan pencairan THR ini memiliki dua pola berbeda tergantung pada jenis penerima. Untuk ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim, kenaikan gaji meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja. Sedangkan untuk ASN daerah, skema penyesuaian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan daerah, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap ASN dan pensiunan menerima haknya secara proporsional dan adil sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Tujuan utama pemerintah dalam menaikkan gaji dan mencairkan THR bagi pensiunan adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Uang pensiun yang diterima digunakan untuk kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, listrik, air, obat-obatan, transportasi, serta biaya darurat yang tidak terduga. Seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, jumlah pensiun yang tetap tanpa penyesuaian akan membuat beban hidup menjadi semakin berat. Oleh karena itu, langkah pemerintah ini menjadi sangat penting untuk membantu meringankan beban hidup para pensiunan dan memastikan mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, pencairan rapelan dan THR juga menjadi bagian dari upaya menjaga produktivitas ASN aktif. Penyesuaian gaji yang seimbang dengan beban kerja dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai. Secara teori, ketika gaji yang diterima sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab, produktivitas cenderung meningkat. Sebaliknya, gaji yang tidak seimbang dengan beban kerja dapat menurunkan semangat kerja. Oleh karena itu, pemerintah melihat kenaikan gaji ASN dan pencairan rapelan pensiunan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja aparatur negara. Proses pencairan gaji rapelan dan THR tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah melalui PT Taspen memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan adalah hak sah para pensiunan. Penyesuaian kebijakan ini meliputi perhitungan ulang berdasarkan inflasi dan sinkronisasi dengan sistem perbankan nasional. Proses ini memang rumit karena melibatkan verifikasi jutaan data pensiunan di seluruh Indonesia. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan dengan cermat dan profesional untuk memastikan setiap pembayaran tepat sasaran. Dalam hal teknis pencairan, PT Taspen telah menerapkan sistem digital melalui aplikasi Andal by Taspen. Aplikasi ini memungkinkan pensiunan untuk melakukan autentikasi dan verifikasi data secara online, sehingga proses pencairan dapat dilakukan lebih cepat, mudah, dan aman. Dengan sistem digital ini, risiko kesalahan data dan keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan. Para pensiunan tidak perlu lagi repot datang ke kantor secara langsung, karena semua proses dapat dilakukan melalui smartphone dengan aplikasi resmi. Selain itu, pemerintah dan Taspen juga mengingatkan para pensiunan untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan yang memanfaatkan isu kenaikan gaji atau rapelan pensiun. Tidak ada pihak resmi yang akan meminta data sensitif seperti PIN, kata sandi, atau OTP melalui telepon atau pesan singkat. Semua informasi resmi dapat diperoleh melalui situs resmi PT Taspen atau call center resmi. Dengan demikian, pensiunan tetap dapat memperoleh haknya dengan aman tanpa khawatir kehilangan uang atau data pribadi. Terkait jadwal pencairan, pemerintah menargetkan agar gaji rapelan dan THR dapat mulai dicairkan pada awal Maret 2026. Meskipun tanggal pastinya belum diumumkan secara resmi, langkah ini diharapkan dapat segera direalisasikan agar para penerima mendapatkan haknya tepat waktu. Tahun ini, pencairan diharapkan tidak mengalami keterlambatan seperti pada beberapa periode sebelumnya karena proses sistematis dan digitalisasi yang diterapkan.
Selain itu, besaran THR untuk pensiunan biasanya disesuaikan dengan jumlah pensiun bulanan. ASN aktif menerima komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sesuai jabatan dan instansi masing-masing. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh komponen ini dihitung secara adil dan proporsional untuk menjaga keadilan di antara penerima. Dengan demikian, setiap ASN dan pensiunan menerima haknya sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada pihak yang dirugikan. Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembayaran gaji rapelan dan THR. Semua langkah pencairan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Monitoring dilakukan mulai dari proses verifikasi data, perhitungan hak, hingga penyaluran dana. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap penerima menerima haknya dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, pencairan rapelan gaji dan THR bukan hanya sekadar kebijakan administrasi, tetapi juga menjadi dorongan ekonomi bagi masyarakat. Uang yang diterima pensiunan dan ASN akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga berkontribusi pada perputaran ekonomi nasional. Pemerintah melihat hal ini sebagai cara strategis untuk mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks TNI dan Polri, skema gaji, rapelan, dan THR mengikuti ketentuan yang sama dengan ASN pusat, yakni meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Hal ini memastikan bahwa seluruh aparatur negara, baik yang aktif maupun pensiunan, menerima hak yang setara dan adil. Penyesuaian ini juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kontribusi dan pengabdian para prajurit dan anggota Polri selama bertugas. Bagi ASN daerah, skema penyesuaian gaji dan THR disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Hal ini menjadi penting agar pemerintah daerah tetap dapat menyeimbangkan anggaran, sekaligus memberikan hak yang layak kepada ASN dan pensiunan. Dengan skema ini, pemerintah daerah dapat mengatur anggaran dengan bijak sambil memastikan semua penerima memperoleh haknya secara proporsional. Selain gaji rapelan dan THR, pemerintah juga mengatur penyesuaian terkait biaya hidup. Kenaikan gaji dan pencairan THR diharapkan dapat menutupi kenaikan harga kebutuhan pokok, listrik, air, transportasi, dan biaya kesehatan. Dengan demikian, langkah ini menjadi bentuk perlindungan sosial bagi para ASN dan pensiunan, agar daya beli tetap terjaga di tengah inflasi yang meningkat. Proses administrasi dan verifikasi data menjadi aspek penting dalam pencairan gaji rapelan dan THR. PT Taspen bekerja sama dengan Perbankan Nasional untuk memastikan setiap pembayaran tepat waktu dan akurat. Data pensiunan diverifikasi secara sistematis, termasuk sinkronisasi dengan data internal pemerintah, sehingga tidak ada penerima yang tertinggal atau salah pembayaran. Sistem digital menjadi kunci efisiensi dalam proses ini. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas kepada masyarakat. Informasi resmi terkait gaji rapelan dan THR tersedia melalui situs resmi pemerintah, kementerian terkait, dan PT Taspen. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kebingungan dan menghindari penyebaran informasi tidak akurat. Pensiunan diimbau untuk selalu merujuk pada sumber resmi agar mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya. Dalam hal pengawasan, pemerintah menegaskan bahwa setiap pembayaran diawasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh dana yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan dan tidak disalahgunakan. Hal ini penting agar setiap rupiah yang dibayarkan menjadi manfaat nyata bagi penerima dan mendukung stabilitas fiskal negara. Kenaikan gaji ASN dan pencairan THR juga berdampak positif pada produktivitas kerja. Dengan gaji yang layak dan pembayaran tepat waktu, ASN aktif dapat bekerja lebih fokus dan termotivasi. Demikian juga pensiunan yang menerima haknya dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan menjaga kesejahteraan keluarga. Seluruh proses ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan, sekaligus menjaga akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah memastikan bahwa setiap penerima memperoleh haknya secara adil, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, kebijakan gaji rapelan dan THR menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mendukung kesejahteraan aparatur negara. Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya penggunaan dana secara produktif. ASN dan pensiunan diharapkan menggunakan gaji rapelan dan THR untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas produktif lainnya. Dengan demikian, dana yang diterima dapat memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara keseluruhan, PP 2026 yang baru ditekan oleh Presiden memberikan kepastian hukum terkait gaji rapelan dan THR bagi ASN, TNI, Polri, serta pensiunan. Regulasi ini memastikan bahwa setiap hak penerima dihitung dengan benar, dibayarkan tepat waktu, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah terus memonitor proses pencairan untuk menjaga akurasi, transparansi, dan efisiensi. Langkah ini menjadi kabar baik bagi jutaan penerima yang selama ini menunggu kepastian pembayaran gaji rapelan dan THR. Dengan adanya PP 2026, semua proses menjadi lebih jelas dan sistematis, mulai dari perhitungan hak, verifikasi data, hingga pencairan dana melalui PT Taspen dan sistem perbankan nasional. Dalam penutupnya, pemerintah menekankan bahwa setiap ASN dan pensiunan harus tetap mengacu pada informasi resmi. Jangan mudah percaya pada rumor atau informasi yang belum diverifikasi. Semua pembayaran akan dilakukan secara resmi melalui PT Taspen, aplikasi digital resmi, dan kanal pemerintah yang sah. Dengan demikian, hak para penerima tetap terlindungi dan proses pembayaran dapat berjalan lancar. Demikianlah informasi lengkap terkait gaji rapelan dan THR pensiunan ASN, TNI, dan Polri pada tahun 2026 yang telah resmi diatur melalui PP terbaru. Setiap langkah pemerintah bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ASN aktif dan pensiunan, memastikan pembayaran tepat waktu, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup para penerima. Dengan adanya kepastian ini, jutaan penerima dapat bersiap menyambut pencairan gaji rapelan dan THR secara aman dan tepat sasaran di awal tahun 2026.